Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi bagi rekan-rekanku semuanya dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian menonton video ini. Kembali lagi di channel Indra Yuruyo. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan satu amalan yang insya Allah berguna untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya, dalam rangka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diselamatkan dan dijaga ketika kita hendak bepergian gitu. Kemanapun kita bepergi, apalagi untuk yang jaraknya jauh, insya Allah ini akan berguna dan kita akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari banyaknya amalan penjagaan-penjagaan yang lainnya, yang saya bagikan ini menurut saya ini adalah cukup simpel sekali seperti itu. Dan untuk rekan-rekan yang lainnya yang punya amalan penjagaan juga, istiqomahkan saja amalan penjagaannya. Dan jika yang berminat saja yang ingin mengamalkan amalan yang saya sharing, silahkan. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Oke, yang pertama caranya seperti ini. Kita naik kendaraan kita nih. Ada yang mungkin naik motor, ada yang mungkin naik sepeda, kan? Ada yang naik mobil mungkin, ada yang ingin bepergian lewat kereta api atau pesawat terbang gitu. Kita bisa, ketika kita sudah menaiki kendaraan tersebut, kita membaca yang pertama, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, 3 kali. Selanjutnya kita baca La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Nah, jumlahnya sesuai dengan weton saudara-saudara. Semisalnya weton saudara ini adalah hari Minggu, berarti jumlah wetonnya 5. Nah, kita baca 5 kali. Untuk Selasa 2, kita baca 2 kali seperti itu, sesuai dengan jumlah weton saudara. Nah, setelah sudah selesai, kita baca langsung doa naik kendaraan. Subhanallazi syakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah itu, amin ya rabbal alamin, kita lanjutkan perjalanan. Insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kemungkinan, dari segala mara bahaya, baik di saat kita berkendara ataupun saat kita sudah sampai di sana hingga kita kembali lagi ke tempat kita atau ke rumah kita sendiri. Seperti itu saudaraku. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dijalankan dan dipraktekkan. Oh iya, lihat dari kemarin ya, postingan sebelumnya saya mempostingkan tentang amalan terawangan yang simpel dan menurut saya gampang sekali dilakukan dan dilatih. Dan tentunya tidak langsung instan ya, jadi kita amalkan kita langsung bisa, tidak. Melainkan kita harus benar-benar berlatih dan benar-benar fokus menyatukan antara diri dan hati. Dan kita juga berwasilah dengan seluruh papat kita juga kan, seluruh papat kita yang menemani kita dari kita di dalam perut sampai kita lahir. Kita mentawasulinya dan tetap kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak meminta kepada seluruh papat kita ataupun khodam dan sebagainya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Bagaimana caranya untuk bisa? Ya berlatih. Itu terlepas dari mungkin saudara-saudara sekalian ada yang percaya atau yang mungkin berspekulasi gitu kan, bahwa halnya yang saya omongkan ini bohong, jangan diajak main-main. Mungkin ada yang bilang ya main-main lah hanya untuk sebuah uang. Enggak, saya di sini murni untuk membagikan kepada saudara-saudara ilmu yang sekiranya tidak terlalu berat, ilmu yang sekiranya tidak membahayakan dan berguna tentunya, dan tidak muluk-muluk juga kan gitu, seperti itu. Mungkin bagi saudara mungkin ada yang bilang kita pakai roti bola latos, kita pakai roti bola haddad saja. Iya, roti bola haddad dan roti bola latos adalah salah satu roti yang kegunaannya salah satunya adalah untuk penjagaan. Alhamdulillah, jika saudara sudah mempunyai ijazah, jika saudara sudah mengamalkannya, istiqomahkanlah saja. Insya Allah itu juga akan menolong kita, dan jaminan dari mengamal roti bola haddad, kita akan meninggal husnul khotimah. Seperti itu. Jadi ibaratnya gini, kita harus punya sikap yang dewasa gitu. Ketika kita punya amalan dan orang lain berbeda amalannya dengan kita, kita sikapi
namanya juga ilmu Allah itu luas gitu. Dari manapun semuanya hakikatnya adalah dari Allah SWT. Dan yang terpenting ketika kita melakukan wirid, zikir dan apapun, kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita meminta kepada amalan. Ya Allah, dengan amalan ini semoga Engkau berikan. Jangan. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, saya minta kepada Engkau perlindungan jika kita mengamalkan untuk penjagaan. Ya Allah, saya minta perlindungan. Kita minta untuk rezeki, ya Allah saya minta rezeki, ya Allah. Kemudian kita baca amalan itu dan kita pasarkan diri pada Allah, dan itu tidak apa-apa menurut saya, jauh dari kata syirik dan sebagainya gitu. Semoga bisa diterima ya oleh rekan-rekan semuanya. Oh ya, mungkin di channel ini insya Allah saya akan mulai aktif lagi, dan saya akan membagikan amalan-amalan yang sekiranya mungkin bisa dan bermanfaat, bisa digunakan oleh saudara-saudara sekalian dan berguna gitu bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari lah gitu ya kan. Karena menurut saya amalan yang memang dibutuhkan di zaman sekarang ini adalah yang pertama pengasihan, kemudian penjagaan, kerezekian, udah. Pengasihan supaya kita diasihi, siapapun orang yang melihat kita akan senang kepada kita, akan mengasihi kita. Yang kedua, penjagaan, kita minta dijaga oleh Allah SWT dari segala kemungkinan, karena di zaman sekarang ini banyak hal-hal yang berbahaya ya, entah begal, entah perampokan, entah pembacokan dan sebagainya. Insya Allah kita meminta kepada Allah supaya kita dilindungi. Yang ketiga adalah kerezekian, karena zaman sekarang ini kita juga butuh kan ya, namanya di dunia butuh rezeki walaupun rezeki sudah Allah patokan. Seenggaknya kita sebagai orang hikmah ya, kita sebagai orang yang suka akan hal-hal spiritual, kita perlu juga usaha secara batiniahnya gitu, lahiriahnya. Kita bekerja, mungkin ada yang berdagang, ada yang bekerja di kantor, di pabrik dan sebagainya. Itu kan lahiriah, dan batiniahnya kita berzikir dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan biwasilahnya kita ikhtiar lahir wa batin, kita diberikan kelancaran rezeki gitu, seperti itu. Menurut saya seperti itu. Oh ya, kembali pada amalan yang saya bahas tadi kan, penjagaan itu. Penjagaan ini bukan berarti kita kebal ya, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa kebal. Kenapa seperti itu? Karena gini, penjagaan dari Allah itu menurut pengalaman saya, penjagaan dari Allah itu tidak hanya kita pasti kita kebal gitu. Dan alhasil ada orang yang mungkin sombong ya, kita mencoba mengetes amalan yang sudah kita amalkan, kita ditebas seperti ini. Menurut saya itu suatu yang salah ya kan. Kenapa salah? Karena mungkin dipertontonkan gitu. Terkecuali memang itu adalah seni seperti debus dan sebagainya, it's okay, itu kan ibaratnya kita melestarikan budaya gitu. Tapi untuk orang-orang yang mungkin bukan pekerja seni, debus dan sebagainya, dan hanya ingin jago-jagoan digorok seperti ini, itu menurut saya suatu hal yang sombong dan berbahayanya jika kita bertemu dengan orang yang ilmunya atau energinya lebih tinggi dari kita dekat dengan dia dan kita pamerkan, energi kita kalah, akhirnya jebol gitu. Sepengalaman saya dari mengamalkan amalan ini ya, jadi saya kan orangnya kalau sedang berkendara tuh kadang suka ngantuk. Kalau bahasa ilmiahnya micro sleep atau apa ya, jadi yang tidur beberapa detik gitu saat di jalan. Nah itu saya sering sekali. Tapi semenjak mengamalkan amalan ini, biwasilah amalan ini, dan saya minta kepada Allah, alhamdulillah ketika saya akan mengantuk atau sebelum mengantuk itu, di hati itu seperti ada yang berbicara gitu. Di hati itu ada yang mengingatkan gitu, bukan bisik-bisik ya di sini, bukan, tapi di hati itu ada yang berbicara kayak mengerem gini, hey, berhenti aja dulu, istirahat aja dulu, jangan maksain, nanti kamu kenapa-kenapa gitu. Nah hasil saya berhenti dulu dan tidur. Jadi kita diberi rambu-rambu dulu gitu sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan saya pernah ketika ada rambu-rambu seperti itu, saya nggak hiraukan, saya maju aja terus kan pakai kendaraan saya. Akhirnya hampir saja terjadi tabrakan. Alhamdulillahnya masih bisa menghindar gitu, tidak terjadi. Jadi saran saya pada sahabatku semuanya, jika setelah mengamalkan amalan ini, ketika kita di jalan ada firasat ya, entah mungkin firasatnya
dalam hati, duh saya harus berhenti, kita mending berhenti dulu. Atau mungkin ketika ingin berangkat ada, aduh agak malas nih dikit, kalemin aja dulu beberapa menit, kita ikuti aja dulu selagi jarak antara kita dari tempat kita ke tempat tujuan waktunya masih agak lama gitu, dan tidak mepet gitu dan sebagainya. Pengalaman saya juga ketika hampir saya crash ya dengan mobil, dengan kendaraan yang lain, hampir crash, hampir tabrakan, saya dilindungi gitu. Dilindunginya entah hampir kan, saya tuh hampir beberapa senti lagi lah dari kendaraan lain, saya hampir tabrakan, tapi alhamdulillahnya kendaraan itu seperti menghindar gitu langsung, walaupun itu telat sedetik aja kayaknya udah hancur gitu, seperti itu. Alhamdulillah Allah masih menjaga saya tentunya, dan semoga amalan yang saya sharingkan kepada saudara-saudara sekalian juga Allah menjaga saudara, menjaga orang-orang yang berkendara bersama atau melakukan perjalanan bersama dengan saudara, dan semoga juga bermanfaat ya dunia wal akhirah. Hanya sekian yang saya sharingkan kepada saudaraku sekalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dan sebagainya dari gestur, mimik, dan perilaku saya di video yang mungkin menurut saudara ada yang salah dari saya. Mohon maaf, salahnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Guys, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.